Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, petang, malam pada Bapak Ibu semuanya ya. Salam sehat selalu kembali di channel saya di Teknisi Gigi Indonesia bersama saya Robi dan bersama kawan saya ini siapa? Dokter Bobby. Oke. Kali ini saya bersama dengan Dokter Gigi Bobby. Oh, masih muda ya Bapak Ibu, ganteng lagi kan. Kesempatan kali ini Bisa aja bro ini. Baik, di kesempatan kali ini kita bersama dengan Dr. Bobby ingin membahas tentang gigi tiruan. Ya. Oke. Kita mungkin kali ini kita membahas satu-satu ya dokter ya. Oke. Ada beberapa pertanyaan, mungkin langsung saja. Menurut dokter, gigi tiruan itu apa sih? Gigi tiruan itu ada gigi palsu sebenarnya tuh. Gigi palsu yang biasa kita buat ya di dokter gigi ya. Biasanya tuh pasien tuh kan ada gigi hilang tuh. Nah, itu kita buatkan gigi tiruan begitu. Gigi tiruan itu ada dua macam. Ada yang cekat, ada yang lepasan. Cekat itu permanen, Bro. Kalau lepasan ya berarti gigi palsu itu bisa dilepas. Dasarnya begitu. Jadi kalau ada lagi nih yang lagi ngetren nih Pak Dokter. Siap. Snap on Smile. Oke. Nah, itu tanggapan Pak Dokter, Snap on Smile yang di online dengan Snap on Smile yang saya buat, bagaimana Pak Dokter? Sebenarnya setiap gigi kita manusia kan beda-beda bro. Kadang online kan penuh dengan iklan ya. Iklan itu kan menarik. Seakan-akan jadi infonya itu kalau Snap on Smile contohnya, dia itu bisa untuk semua mulut, semua gigi manusia itu sama gitu. Padahal beda-beda bro. Gitu. Pada dasarnya kan kita ada yang rahangnya kecil, rahangnya besar gitu bro. Jadi harus disesuaikan dengan gigi pasien tersebut. Nah, jadi nggak bisa dibeli langsung online jadi gitu. Nggak bisa, itu nggak bisa bro. Ibarat kata kita beli kayak di online tuh taunya kita beli kaos, baju, sepatu. Nah itu udah fix ukurannya ya. Iya. Lagi pula juga kadang kayak online juga belum tentu sama ukurannya. Oh, jadi tepat sekali kan Bapak Ibu ya apa saya bicarakan konten-konten sebelum-sebelumnya. Gitu. Oh ya tadi Pak Dokter udah menyinggung tentang gigi tiruan lepasan. Oke. Gigi tiruan lepasan itu bagus nggak sih kalau dibilang cekat? Banyak kan kita tahu gigi tiruan palsu itu kan yang lepasan terus dibuat cekat, gimana Pak Dokter? Itu dia kadang lagi-lagi kita sebagai tenaga medis bro, kita harus memberikan edukasi yang baik dan benar kepada masyarakat atau halayak luas. Kalau sebenarnya gigi palsu lepasan itu selayaknya sewayahnya itu emang harus lepas, harus bisa dilepas, bukan jadi permanen gitu. Jadi ada yang konsepnya salah. Lagi-lagi emang kita sebagai tenaga medis ya harus lebih banyak edukasi bro. Iya. Gitu, memberikan pendidikan yang baik dan benar gitu. Iya. Tunggu dulu nih bro. Saya ini dokter gigi, ini teknisi gigi. Jadi kita ini berpartner. Dokter Kita gigi partner itu ya dok ya. Gitu. partner. Jadi dokter gigi itu dalam melaksanakan pelayanan kesehatannya itu kita ada itu sebagai nama itu support system. Nah Mas Robi ini adalah salah satu support system dari dokter gigi untuk melayani kesehatan di bidang gigi gitu. Jadi saya tugasnya itu mendesain gigi. Walaupun saya juga waktu koas ya bro ya diajarin juga, tapi kan tidak semuanya kita kerjakan. Jadi ini ada bagian hardware-nya itu ke Mas Robi. Jadi bro tolong dibuatkan desain model A misalnya. Nah, itu nanti akan saya kirimkan ke teknisi gigi. Salah satunya ya di Lestari, Dentalet gitu. Jadi mungkin ada yang belum mengerti nih, taunya dokter gigi itu bisa. Mungkin tadi kan sudah disinggung sama Pak Dokter ya. Caranya kan pasien gimana dok untuk dibuatkan gigi tiruan? Pasien datang Dulu kita cek OH-nya, oral higienis, kebersihan mulutnya, apakah ada sisa akarnya atau tidak, atau harus dibersihin dulu. Biasanya untuk pembuatan gigi palsu yang akan dikirim ke lab ini, itu kita sebagai dokter gigi harus dibersihkan dulu, tidak boleh ada sisa akar. Kemudian kalau ada karang gigi dibersihkan dulu. Setelah bersih semua baru saya cetak
Oke, dokter gigi cetak, kemudian dicor, dibuat modelnya, baru dikirim. Kirim ke lab ya. Kirim ke lab. Pasti ke lab ya. Jadi kan mungkin waktunya beliau untuk membuat gigi tiruan juga udah banyak dengan pasiennya, ya kan. Jadi mungkin kasih ke lab untuk mengajarkan di bidangnya itu sendiri ya dokter ya. Gitu, bro. Oke, tadi menyinggung ada sisa akar tuh dokter. Iya. Itu bagus nggak sih Pak Dokter kalau ada sisa akar ya itu langsung dibuatkan gigi palsu gitu? Pada dasarnya itu gigi palsu itu diletakkan di gusi yang sebersih dan sehat. Dalam arti apa? Itu yaitu ya tidak boleh sisa akar gigi. Karena akar gigi itu sisanya itu ada sumber masalah untuk pasien tersebut. Itu apa? Sumber penyakit, sumber bakteri, sumber bikin bau mulut. Nah itu harus diambil dulu. Karena apa? Itu akan menyebabkan rusaknya jaringan tulang, bro. Pada saat gigi palsu itu masuk. Jadi memang harus bersih. Harus bersih ya. Mungkin Bapak Ibu yang belum paham karena wah nggak apa-apa, pakein aja gigi palsu. Jadi hati-hati nih Bapak Ibu nih, nanti akan menimbulkan masalah. Tapi nanti akan ke depannya dok ya. Ke depannya nggak mungkin dalam sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, mungkin nanti ke depannya. Gitu. Jadi emang gigi tiruan itu yang namanya dilepas ya harus dilepas ya dok ya. Harus dilepas. Jadi namanya gigi tiruan lepasan harus dilepas Bapak Ibu, bukan permanen yang disemet. Nah sekarang kita bahas ke gigi tiruan permanen nih. Oke. Apa sih gigi tiruan permanen itu dok? Gigi tiruan permanen itu berarti di mulut kita ada posisi gigi yang hilang. Nah, gigi ini kita desain, kita buat giginya itu berarti permanen, kita pasang fix di dalam mulut pasien tersebut. Dan itu tidak boleh terlepas lagi-lagi. Jadi kalau gigi permanen cekat emang harus cekat. Kalau dilepasan wayahnya emang harus lepas gitu. Kira-kira begitu. Nah, ini macam-macamnya bisa disebutkan Pak Dokter. Contoh-contohnya itu kalau gigi permanen itu ada crown. Misalnya mahkota kita pecah gitu, kalau bolong gede udah nggak bisa tambah lagi pakai bahan komposite, otomatis kita akan kirim ke lab, kita akan buat crownnya. Nah crownnya itu macam-macam bahannya, ada porcelain fused metal, kemudian ada yang IMAX bahannya, kemudian ada zirconnya, ya kan? Iya. Ada yang terbaru lagi ada apa? Porcelain fused zirconnya. Gitu. Ya jadi namanya permanen ya itu tadi masyarakat taunya jaket Pak Dokter. Oke, jaket atau di sarung sebenarnya. Tahu ya? Di jaket, di sarung, ya, sarung, jaket gitu. Iya. Jadi mungkin namanya gigi tiruan itu ya itu dia kan kayak apa namanya gigi manusia Indonesia itu kan khususnya juga warnanya kan juga kuning-kuning gading ya Pak Dokter ya. Nah ada nanyakan ke saya Pak Dokter nih, kok warnanya artis ini kok putih banget ya Mas Robi ya, itu gimana ya? Itu ya kehebatan teknologi sebenarnya bro. Jadi kadang kita juga memberikan edukasi ke pasien juga harus benar gitu kan. Kadang warna yang bagus gigi kita itu adalah warna putih ke kuning gading gitu. Jadi agak kuning dikit. Nah itu yang bagus, yang normal. Karena apa? Kuningnya itu karena ada warna kalsiumnya di situ. Kalau putih banget gitu kayak yang sekarang ini ya, putih kan tembok gitu ya. Itu kan ngetren banget ya, tapi kasihan buat mereka. Karena mungkin kalau dia secara kerja di entertain kan kena lampu terus, jadi emang warna putihnya ngeblitz sama dengan kulitnya. Oh gitu. Tapi setelah dia tidak, maksudnya dengan kehidupan sehari-hari, kasihan dia. Warna kulitnya kan pasti belang gitu. Kasihan menderita dia. Mungkin kayak seperti konten saya sebelumnya ya, itu kan juga apa ya Pak Dokter, mungkin Pak Dokter pernah nonton konten saya. Itu kok seperti kayak di veneer ya Pak Dokter ya, sedangkan saya juga buat snap on gitu ya. Jadi tanggapannya Pak Dokter tentang snap on smile yang saya buat ataupun para teknisi gigi yang buat dengan snap on smile yang tadi kan sudah diterangkan. Ya perbedaannya ataupun gimana, rahangnya beda-beda. Nah itu alangkah baiknya itu snap on smile itu buat atau beli Pak Dokter? Kalau untuk pembuatan snap on smile itu
pada dasarnya akan membentuk kontur gigi yang sesuai dengan muka. Jadi itu kita harus bekerja sama dengan dokter giginya dan teknisinya, technical labnya gitu. Jadi apa yang pasien inginkan akan disampaikan ke dokter, kemudian dokter akan menggambarkan desainnya seperti ini gitu. Misalnya wujudnya seperti A misalnya gitu. Nah ini kita implementasikan, kemudian kita akan kirim ke Mas Robi sebagai teknisi lab. Jadi kita buat giginya juga nggak aneh. Jadi gede ya dokter ya, udah kayak bukan martabak begitu, gede ya. Iya, padahal mukanya seberapa, dan nggak semuanya bapak ibu bisa dibuatkan snap on smile. Bener nggak pak dokter? Betul. Ya kan nanti giginya pada taring-taring berantakan bisa dibuatin, namanya jadinya gendut-gendut pak dokter ya. Iya. Kita sih bisa buat ya, cuman estetiknya jelek gitu bapak ibu. Jadi kita buat itu emang dari segi estetiknya pun memang harus disesuaikan banget dari wajahnya, karena muka kita macam-macam. Ada yang mukanya lonjong, ada yang mukanya bulat, ada juga dasarnya kotak. Nah itu kita sesuaikan juga dari giginya gitu. Gitu. Mungkin ini penjelasan singkat ya tentang gigi tiruan, mungkin ada sebagian besar tadi sudah jelaskan. Untuk satu lagi pak dokter nih, diskutif nih. Pak dokter itu prakteknya di mana sih alamatnya? Siapa tahu nih viewersnya teknisi gigi nih, apa viewersnya saya yang dekat dengan kawasan Ciputat atau Jakarta atau maupun Bintaro bisa mampir nih pak dokter nih. Iya, kalau tempat saya itu bisa cari di Instagram, di Google, yaitu di Bob Dental Care. Nah, BOB spasi dental spasi care. Di deskripsi saya akan jelaskan. Asik. Nah, di situ cari. Jadi kita memang agak di pinggir dari selatan Jakarta. Jadi di Tangerang Selatan gitu. Di Jalan WR Supratman. Nah, nanti alamatnya saya taruh di deskripsi Bapak Ibu ya. Oke. Nah, nanti mungkin untuk satu lagi untuk Bapak Ibu di rumah yang berada di luar Jakarta dan sekitarnya bisa konsultasi dengan dokter gigi terdekat. Benar ya, oke? Betul. Mungkin penjelasannya hampir sama ya. Kita juga satu buku ya Pak Dokter ya. Cuma bedanya kalau saya khusus untuk buat gigi tiruan aja, kalau Pak Dokter urusan medis. Ya. Seperti apa aja dok? Itu untuk cabut, pembersihan karang gigi, perawatan saraf, semuanya itu, dan estetikanya. Nah, kalau estetika kita kolaborasi pasti nggak mungkin dokter gigi sendirian, pasti ada partner kerjanya. Setiap dokter punya partner kerja pasti teknisi gigi. Ya. Dan saya teknisi gigi juga punya partner selain dokter gigi yang lain. Jadi saya cuma bukan hanya satu, saya banyak. Jadi kita berpartneran gitu kan. Mungkin sampai di sini aja konten kita kali ini Pak Dokter ya. Betul. Oke ya. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan atau ingin konsultasi datang tentang gigi tiruan, silakan datang ke saya, silakan. Untuk konsultasi tentang kesehatan gigi dan mulut bisa ke Bob Dental Care, bener ya? Alamatnya nanti saya taruh di link deskripsi ya, di bawah ya, Instagramnya nanti saya akan taruh semuanya. Dan untuk para teman sejauh dokter gigi yang mau saya kunjungi untuk membuat konten saya tentang masalah gigi semuanya satu-satu, nanti mungkin saya bisa sampaikan, bisa japri ataupun email ke email saya, nanti saya taruh di deskripsi. Oke, sekian saja konten saya dari kali ini. Saya Robi dan dokter gigi Bobby mengucapkan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.